Halo, selamat malam Natasha, apa kabar? Suaranya tidak masuk, Natasha, boleh dicek dulu? Baik. Oke, siap. Oke, terima kasih Natasha sudah hadir pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, di hari Jumat malam, kita ketemu lagi di kelas coding Python Start untuk seri yang kedua. Nah, seperti biasa nanti selama 1 jam ke depan, nanti kita akan belajar kembali untuk membuat project. Karena kedua pertemuan ini sudah masuk ke modul yang kedua, jadi kita nanti akan mengerjakannya sama seperti pekan kemarin, yaitu nanti kita akan membuat projectnya itu menggunakan Algo Python. Oke, jadi Natasha nanti login ke akun belajarnya itu melalui Algo Python ya, jadi tidak pakai yang learn.alg Academy yang di web apa yang mana jadi website, tapi kita masuknya lewat Algo Python gitu ya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua pada modul yang kedua, di mana di pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar terkait dengan bagaimana cara atau membuat sebuah project menggunakan Algo Python, di mana Algo Python itu dia base-nya itu base Visual Studio Code gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Sebentar, Kak Yana share screen dulu. Oke, nanti kalau ada yang perlu Natasha screenshot, kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dicatat, boleh silakan ya. Oke, betul ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua pada modul yang kedua, di mana pada pertemuan hari ini kita akan belajar desain antarmuka atau interface. Nah, contoh dari antarmuka itu seperti apa, Kak? Jadi antarmuka itu misalnya contoh kalau Natasha login, tuh tadi ke Algo Python kita kan harus login dulu tuh. Nah, tampilan-tampilan yang ada di depannya itu adalah salah satu contoh dari antarmuka atau interface. Nah, antarmuka atau interface yang biasa kita lihat itu contohnya kalau kita tadi login ke Algo Python nanti akan muncul, sorry, nanti akan muncul tampilan-tampilan atau kotak dialog yang nantinya akan bisa kita klik atau bisa kita inputkan data atau juga bisa kita inputkan sesuatu. Jadi antar muka itu adalah interface-nya atau tampilan dari si project-nya. Oke, kemudian, nah eh, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi di sini ada salah satu project atau ada salah satu produk yaitu namanya kita mau bikin aplikasi jendela atau kotak dialog. Nah, di mana si aplikasi jendelanya ini berfungsi itu sebagai tampilan soal tes dan juga pilihan jawaban. Kemudian nanti tampilan hadiah tergantung pada jawaban yang dipilihnya. Oke. Nah, contohnya seperti yang ada di sebelah kiri, ini nanti akan muncul nanti labelnya itu berupa pertanyaan. Di sini pertanyaan, kemudian nanti akan muncul pilihan jawaban di mana kita bisa memilih pilihan jawaban yang tersedia itu dengan cara mengklik. Sama misalnya Natasha kalau ngisi Google Form. Kalau ngisi Google Form kan itu kan ada pilihannya bulat, bisa kotak. Itu kan kalau ngisinya kan kita harus diklik ya. Nah, itu salah satu contoh dari tampilan interface-nya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, nanti kalau jawaban yang kita pilih pada soal tersebut itu benar, nanti kita akan munculkan tampilan kotak dialog. Jadi nanti kalau jawabannya benar, nanti muncul tampilan kotak dialog. Kalau pertemuan pekan kemarin, itu kan kotak dialognya dia berbentuk link generate, tombol di generate. Nah, kalau ini kita bikinnya tombol itu nanti tombol OK. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan bagi ke dalam breakdownnya kebagi dalam dua dulu. Yang pertama fungsional aplikasinya itu tidak terlalu sulit karena nanti kita akan membuat dua tampilan atau dua tampilan interface. Ada tampilan untuk memunculkan soal, kemudian ada tampilan untuk memunculkan kotak dialog untuk memilih betul untuk memilih hadiahnya. Oke. Kemudian untuk interface aplikasinya atau tampilan aplikasinya nanti akan ada pertanyaan.
kemudian dengan pilihan jawabannya. Oke, kemudian nanti akan ada widget di jendela pertanyaannya. Kemudian kita akan menggunakan mouse untuk memilih pilihan jawabannya. Jadi nanti kita kalau pilih jawabannya tinggal diklik pakai mouse. Kemudian yang kedua, selanjutnya nanti akan menampilkan kotak dialog atau menampilkan jendela hasil tergantung pada jawaban yang dipilih. Jadi kalau jawaban yang dipilihnya betul, nanti akan muncul tampilan korek, kemudian akan ada pilihan hadiahnya, kemudian nanti kalau pilihan jawabannya salah, nanti akan muncul kotak dialognya juga. Oke, nah itu untuk overview dari project yang akan kita kerjakan pada pertemuan malam hari ini. Oke, nah pada pertemuan hari ini untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti akan kita review kembali atau akan kita recall kembali terkait dengan kelas, konstruktor, kemudian aplikasi jendela, dan juga widgetnya. Kemudian nanti kita akan mempelajari untuk mengatur tata letak dari widget yang akan kita nanti munculkan. Misalnya kayak tadi, pilihan jawaban itu kan dua di kiri, dua di kanan. Nah, nanti untuk position atau location-nya, nanti bisa kita atur sesuai dengan bisa keinginan dari project-nya ataupun bisa kita modifikasi sendiri. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Natasha? Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke proyeknya, di sini Kayana mau nge-review dulu materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, baik itu pada Python Start yang pertama, ataupun pada pertemuan di Python Start yang kedua. Yang pertama, apa itu objek? Nanti dia akan ada properties, ada method, kemudian bagaimana kita membuat kelas, dan juga nanti kita tahu kelas objek yang sudah jadinya. Oke, nah ini adalah contoh. Di sini kalian jelasin dulu. Kalau objek itu nanti dia mempunyai properties, juga mempunyai method. Properties itu adalah variabel yang kita tempatkan dalam suatu objek. Kalau metode itu adalah fungsi yang kita tempatkan pada suatu objek. Contoh di sini objeknya adalah turtle. Turtle dia itu mempunyai properties dan juga mempunyai metodenya. Oke. Kemudian kalau kelas objek itu adalah identifikasi atau pengetahuan atau ciri-ciri yang ada pada objek tersebut. Gambarnya misalnya bentuknya seperti ini. Berarti identifikasinya ini adalah gambar penyu atau gambar turtle. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat kelas? Seperti yang sudah pernah Kak Ena jelaskan di pertemuan sebelumnya, di sini kita harus membuat konstruktornya dulu, kemudian ada self-nya juga. Jangan lupa kalau kita mau membuat kelas, kita beri dulu nama kelasnya, develop function, diinisialisasi dulu, self dari konstruktornya, nanti nama propertiesnya apa, kalau dia punya nilai-nilainya seperti apa, kemudian kita berikan suatu action pada self yang sudah kita buat atau sudah kita develop di kelasnya. Oke. Nah, jangan lupa kalau inisialisasi diawali sama garis underline 2 kali, kemudian diakhiri dengan underline-nya juga 2 kali. Ya. Nah, kemudian kalau self itu adalah parameter yang menunjukkan objek tempat metode diterapkan. Jadi nanti metode yang diterapkan itu mau kita simpan di mana? Kalau self property itu adalah properti dari objek yang metodenya akan kita terapkan. Ada self property. Nah, develop function nama metode self, nanti di dalamnya ini kita sebut sebagai self property. Nah, ini adalah self property-nya. Oke, kemudian Kak Ena lanjutkan dulu. Oke, kemudian aplikasi berjendela. Nah, seperti yang sudah pernah kita
buat di pertemuan pekan kemarin, di sini kalau kita mau membuat aplikasi jendela atau kotak dialog, itu yang pertama, kita bikin dulu jendela utamanya. Nah, jendela utamanya nanti di dalam jendela utama itu nanti akan ada label, kemudian ada event mouse, kemudian nanti akan ada pilihan jawabannya. Kemudian ada elemen kontrol atau widgetnya. Elemen kontrol itu salah satunya adalah pilihan jawaban yang akan kita pilih dengan cara mengklik menggunakan event mouse. Kalau jendela tambahan, itu sifatnya opsional. Misalnya, Kak, aku mau bikin soal menggunakan tampilan apa namanya tampilan jendela utama, tapi kalau jawabannya benar, nanti tidak akan muncul lagi kotak dialog. Tapi nanti dia akan meneruskan ke soal berikutnya, itu tidak apa-apa. Karena untuk kotak dialog jendela tambahan, itu sifatnya opsional, tergantung dari aplikasi atau dari sistem yang mau Natasha buat. Oke. Nah, kemudian PyQt5 itu adalah library lintas platform yang nanti akan bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi jendela. Nah, karena ini adalah sebuah library, makanya kalau kita mau menggunakan library tersebut, kita harus import dulu. Oke. Nah, kayak turtle, kayak random integer, kalau kita mau menggunakan library-nya, itu harus kita import dulu. Nah, kemudian pada bagian PyQt widget-nya, kita juga harus mengimport apa saja QApplication, QWidget, QPushButton, QLabel, kemudian QVBox Layout. Nah, di sini masing-masing dari library ini dia mempunyai fungsinya. Kalau Q application membuat aplikasinya, kalau Q widget jendela aplikasi, label itu adalah tulisannya atau label, push button itu kalau kita pakai event mouse, kemudian Q VBox layout untuk mengatur posisi secara vertikal. Oke, nah ini contoh pada pertemuan pekan kemarin. Di sini kita mau membuat jendela tampilannya seperti ini. Jadi nggak ada jendela tampilan apa namanya jendela tampilan tambahan, cuman hanya ada label, kemudian ada tombol generate, nanti ada widgetnya. Oke. Kemudian event mouse. Nah, event mouse ini kita gunakan kalau pada tampilan jendela kita harus mengklik atau kita harus memilih pilihan jawabnya dengan cara mengklik. Makanya kita gunakan button klik connect. Nah, dia mau dikonekkannya ke fungsi yang mana? Nah, kita bikin fungsi terpisahnya, yaitu untuk memunculkan pemenang atau develop function show winner. Contohnya kayak gini. Button klik connect, nanti dia akan memanggil fungsi show winner, di mana sebelum kita panggil, kita harus develop function-nya dulu. Show winner itu nanti isinya apa saja, baru nanti akan kita panggil dengan perintah button klik connect. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah mulai terbuka ya. Oke, sekarang ini udah pertemuan pekan kemarin juga udah pernah dibahas. Ada Qt Core, kemudian ada Qt Widget. Kalau Qt Core itu adalah modul Qt, di mana itu adalah konstanta dan bendera yang menentukan tampilan jendelanya. Kemudian kalau QWidget itu adalah widget, kemudian location-nya, labelnya, posisi dari tampilan widgetnya. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan kelas dan juga subkelas. Sudah bisa kita tahu ya, kalau kelas itu adalah intinya, kalau subkelas itu adalah bagian dari inti tersebut atau keturunannya. Oke, kalau Natasha pernah belajar matematika, itu ada yang namanya istilah himpunan matematika. Oke, nah contohnya seperti ini. Semua tombol adalah widget. Semua kucing adalah binatang.
Semua kursi berlengan adalah kursi. Semua komet adalah benda langit. Semua mobil adalah transportasi. Jadi, himpunannya itu adalah kalau A itu adalah bagian dari B. Semua A itu adalah widget. Semua kucing adalah binatang. Jadi A ini adalah bagian atau keturunan dari himpunan punyanya B. B itu adalah kelasnya, A itu adalah subkelasnya. Sampai sini paham? Paham? Oke, sip. Nah, kemudian di sini kalau ada superkelas atau ada kelasnya, nah ini adalah superkelas itu berarti intinya ya. Superkelas atau intinya, kalau kita cloning atau menjadi himpunan bagian, nanti yang A-nya itu akan mewarisi semua properti dan juga semua metode yang dimiliki sama si B. Tapi si A itu dia bisa menambahkan properti atau metode yang baru. Contohnya seperti ini. Misalnya orang tua Kak Yana rambutnya itu misalnya keriting. Kemudian kulitnya sawo matang, matanya besar. Nah, Kak Yana pasti akan memiliki properti atau ciri-ciri sama seperti orang tua Kak Yana. Tapi, Kak Yana juga bisa menambahkan properti sama metodenya. Misal, rambut Kak Yana keriting tapi apa namanya pendek misalnya. Atau rambut Kak Yana itu keriting tapi menuju lurus. Nah, itu juga bisa sama. Oke. Jadi, pewaris itu akan memiliki semua properti metode sama yang si kelasnya, tapi si subkelasnya juga bisa menambahkan properti atau metode yang baru lagi. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mau membuat sebuah subkelas, kita harus menambahkan kelas utamanya juga. Misal, kelas nama pewaris ini adalah subkelas, nama superkelas ini adalah si kelasnya. Jadi kita harus panggil juga si kelas utamanya. Oke, nah ini contoh untuk membuat sebuah kelas. Ini contoh untuk yang application. Di sini kelas application-nya itu kita inisialisasi di dalam kelas tersebut ada apa saja. Tentu ada self, title text, description text, kemudian volume number. Nah, kita ini juga apa namanya? Kita propertikan dulu. Self title itu isinya title text. Self description itu isinya description text. Self volume itu sama dengan volume underscore number. Seperti yang sudah tadi Kak Ana jelaskan, kalau self.title, title ini adalah propertiesnya. Jadi di dalam self tersebut isinya ada apa saja. Oke. Nah, ini kalau Natasha mau di screenshot juga boleh ya. Nah, nanti setelah kita membuat kelas application, kita bikin kelas mobile application. Natasha Kak Ena mau tanya, mobile application sama application, mana yang kelas, mana yang subkelas? Yang kelas mana, yang subkelas mana coba? Yang kelas yang application. Yang kelas, yang mana? Application. Application. Berarti yang subkelas itu yang Mobile. mobile application. Betul ya? Nah, jadi kalau kita mau membuat subkelas, kita panggil juga atau kita masukkan juga si kelas utamanya. Di sini kita mau bikin subkelasnya itu mobile application, kemudian kelasnya itu di application. Oke. Nah, ini adalah contoh dari hasil akhir kalau kita running dari program yang sudah kita tambahkan. The My Notes application, ini kita kemudian description-nya apa, app size-nya berapa, kemudian proses instalasinya sudah komplit atau belum. Oke. Nah, itu untuk project atau untuk materi yang akan kita pelajari
dan akan kita terapkan pada pertemuan di hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita tidak terlalu banyak untuk mengerjakan proyeknya, jadi cuman ada beberapa yang akan kita kerjakan sebentar. Nah, untuk modul yang kedua kita nggak terlalu banyak yang akan kita kerjakan. Jadi cuma ada 4, 5, kemudian sama bonus, kemudian nanti terakhir untuk yang teori OOP-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke deh. Kalau tidak ada, seperti biasa, silakan boleh di-share screen. Kemudian sebelum menambahkan programnya, Natasha dibaca dulu untuk buku petunjuknya. Nanti kita breakdown bareng-bareng. Oke. Turunkan program konsol dengan superclass widget dan kelas turunan tombol. Berarti kita akan membuat kelas utamanya itu kelas widget, subkelasnya itu adalah buttonnya. Berarti yang pertama kita develop function dulu inisialisasi widgetnya. Nah, superclass widget dengan bidang ada teks, ada koordinat X sama koordinat Y. Init, di init, dev init, nah kayak gitu. Self dulu dong, self dulu, oke. Kemudian teks, koordinat X sama Y. Oke, setelah propertiesnya, self propertiesnya, jangan sama, antara self sama propertinya jangan sama. Misalnya self text sama dengan text misalnya. Nah, oke. Kemudian metodenya mencetak informasi tentang objek. Objeknya dia punya apa aja, Natasha? Punya label sama punya posisi kan? Betul nggak? Labelnya itu kan teks. Kalau posisinya itu kan X, Y. Berarti kita develop function dulu. Print info. Develop function, print info. Nah, info siapa tuh? Tentang siapa? Tentang self dong. Nah, print apa saja? Nih, di contohnya label. Labelnya ngambil dari mana? Self text. Nah, kemudian location. Ngambil dari mana? Mm-mm. Nggak, dia itu nggak ditambah, Natasha. 100 sama 100 itu dia cuman kita kasih koma aja sebagai pemisahnya. Nah, oke. Kemudian kita bikin kelas button. Sorry, subclass button.
Oke. Kayak biasa, develop dulu ini. Mm-mm. Isinya berarti sama kayak yang atas, cuman ada tambahan. Tambahannya itu adalah property is clickable. Tuh, di bawahnya nomor 2. Property is clicked, tipe datanya bool. Underscore lagi. Nah, oke. Nah, sekarang, aduh, 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 aduh. Kita mau menambahkan ini, Natasha, mau menambahkan properties untuk si superkelasnya. Coba, super, nah, kurung buka, kurung tutup, dot, setelah itu, nah, dot, underscore 2 kali init. Nah, oke. Kemudian propertiesnya kita panggil text, kemudian apa lagi? Koor, koor y. Oke. No, no, nggak perlu. Kayak clickernya nggak perlu. Kan kita ngambilnya dia yang punya superclass. Oke, enter. Sebentar. Metodenya pakai isClick. Berarti kita kasih properties untuk si isClick-nya dulu. Klik, sama dengan apa tuh? Oke, sip. Kemudian katanya gini nih. IsClick sama dengan true, kemudian dia akan ngeprint you are sign up. Oke. Klik misalnya. Oke. Jangan lupa apanya, propertiesnya, self. Nah, oke, apa tuh? Self klik, klik, sama dengan apa tuh? Membuat is kliknya true. Kemudian dia ngeprint you are sign up. Nah, oke. Oke, kemudian dalam program itu sendiri buat salinan klik kelas button, atur is kliknya false. Mm-mm. Dan cetak informasi umum tentangnya. Juga pertama. Oke. Kita misalnya bikin ini. Apa ya? Button katanya. Kelas button. Oh, no, 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 no. Bukan kelas button aja, Natasha. Button sama dengan, coba lihat di contoh hasil akhirnya. Nah, oh, nih. Kita cetak informasi tentangnya. Berarti participate 100-100, bikin dulu apa ya? Kita kasih nama apa ya? Natasha variabelnya coba diganti, jangan button. Apa? Tombol, misalnya tombol. Sama dengan button. Nah, baru kita pakai button. Nah, isinya itu adalah participate tadi di atas tuh kan ya. Di ini di contoh akhirnya Natasha. Nah, participate 100-100. Oke. Apa ini?
participate, koma, 100-100. Nggak usah 100-nya, dia bukan string. Nah, terus bernilai apa tadi kata petunjuk? True atau false? False ya, oke. Sip. Oke, false ya. Kemudian cetak oke. Kliknya false, cetak informasi umum tentangnya, isinya adalah participate sama location. Oh, print infonya belum. Oh, tombol dot print info underscore info kurung buka kurung tutup. Oke, baru deh dia mengajukan pertanyaan. Want to sign up, yes or no? Variabelnya apa? Answer, misalnya, atau question. Kan ajukan pertanyaan. Oke. Input. Oh, e-widget enggak. Input. Oh, apa tuh? Kan mintalah jawabannya. Berarti kan kita harus menginputkan jawaban kita. Oke. Kemudian ada program kondisi. Jika jawabannya itu adalah yes, maka button klik diterapkan. Kalau tidak, ngeprint that a sham. Nah, kita coba. Button dot click. Tombol, sorry tombol. Kok button? Apa namanya tombol kita variabelnya? Tombol dot click. Kurung buka, kurung tutup. Nah, else-nya that a sham. Coba. Di running. Nah, lihat hasilnya. Trackback most recent caller. Tombol dot click apa tuh 28. Oh, Natasha kan di atas. Natasha ini pakai celik cek. Nah, coba ganti. Yang 16 sama 19 jangan pakai klik. Nah, klik deh boleh. Nah, udah kalau itu udah klik aja kalau itu. Nah, coba dijawab. Button object has no attribute click. Click. Button object has no attribute click. Di situ ya. Not callable. Not callable. Enggak. Itu bukan. Sebentar. Tombol dot click. Tombol sama dengan button. Tombol dot print underscore info. Yes. Ah, kok. Saya nomor 28 katanya. Atas coba cek lagi ke atas. Ada yang pakai klik lagi nggak? Mm, 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 mm.
Oh, 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 oh. Kelas button widget ini super klik is klik. Oh, jangan klik dong. Kalau klik kan dia kan udah punya ini, punyanya si is clicked ball. Nggak, kalau itu udah, kalau itu udah. 16 udah, 19 udah. Kok enak pusingnya sebentar. Self title tag X Korea is clickable super ini text self is click sama dengan is clickable. Oh, ini nih. 9 18 18 18 kita pakai clicked, pakai klik, pakai bahasa Inggris kliknya. Enggak, 9 18 18 mah pakai klik. Nah, bawahnya juga sama tadi yang 28. Not clicked, klik. Nah, 28 klik juga. Nah, klik. Nah, coba. Nah, coba. Yes, sip. Oke, mantap. Checkboxnya di checklist, kemudian di submit. Go to profile. Nah, oke, nomor 5. Nomor 5 agak panjang nih. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti kita harus import dulu file Qt, Qt Core, sama Qt Widget. P-nya besar, awas. File Qt5 Qt Core. Qt yang kelihatan. Nah, import Qt. Oke. Nah, baru Qt widgetnya sekarang. Hmm. Kita nggak pakai ini. Kita pakainya, oh udah sama deh. Sama-sama. Nah, Natasha, ini kan pilihan jawabannya itu kan ada yang sejajar ke bawah sama ke kanan ya. Nih yang 2005, 2015, 10 sama 20. Berarti selain vertical box, kita juga bikin horizontal box. Oke, horizontal box. Oke, kemudian tambahin message box. Nanti kan kalau kita pilih jawaban yang betul kan akan muncul message box. Message box, double S. Kemudian di message box itu kan muncul ini ya, you win a company poster. Nah, itu kita namanya Q radio button. Kasih ya, penulisan jangan sampai keliru. Oke, udah. Library-nya sudah kita panggil semuanya. Create F and window. Di bagian bawahnya ada petunjuk lagi nggak, Natasha? Nggak ada ya?
Hmm, coba lihat dulu ke atas. Ah, you win berarti kita bikin show-nya berarti ada dua ya. Show-nya ada dua. Ada show win sama show lose. Kita develop function dua dua ini apa? Dua box message box tersebut. Di yang line nomor 6 kita develop function dulu untuk yang show win-nya. Oke. Misalnya kita beri nama Victory Win, Victory underscore win. Victory underscore win sama dengan message box. Kan nanti akan keluar message box. Oke. Kemudian di message kurung buka kurung tutup jangan lupa. Nah, kemudian Victory Win kan mau munculin tulisan. Victory Win dot set text. Nah, apa tuh tulisannya? Ilaru. Ke bawah lagi nggak ada? Oh, deh. Nah, ini nih. Saat mengklik dengan mouse, kalau you win nanti tulisannya correct. You win a Giro scooter. Itu apa? Nggak usah, langsung aja masukin. No, 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 no. Set text, dalam kurung buka kurung tutup. Nah, masukin tulisannya correct. Nanti saya coba lihat ke atas dulu. Nah, kita mau bikin di sini nanti tulisannya itu di enter ke bawah. Ini di enter ke bawah. Masih ingat gak cara nge-enter ke bawahnya pakai apa? Simbol apa? Di sana. Di sana dong. Setelah korek dong. Kebalik. Garis miringnya. Nah, oke. Di situ kita exit. victorywin.exit. xh. Dot ec. Nah, oke, sip. Udah langsung kurung buka kurung tutup. Nah, sekarang bikin untuk yang loose-nya Natasha sama seperti bikin win, cuman tulisan sama ininya yang dirubah. Tetap Victory Win ya, Victory Win, bukan Victory Lose. Hmm. Oh, set text-nya digabungin ya Natasha ya, nggak pakai underscore. T-nya besar. Kalau nggak pakai spasi berarti T-nya besar. Okay, no, it was 2015. Okay. Oke, kemudian kita bikin locate widgetnya. Yang nomor satu tuh dibaca. Saat Anda memulai program, sebuah jendela dengan ukuran, kemudian ada tulisan.
Kita panggil dulu library queue application-nya. Variabelnya dong, variabel dulu. Variabel dulu baru manggil queue application. Oke, kurung buka, kurung tutup. Dalamnya kurung siku. Nah, oke. Kemudian panggil widgetnya untuk main win-nya. Main win. Main underscore win sama dengan queue widget. Oke. Kemudian apa tuh? Muncul apa katanya? Tulisan. No, 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 no. Widgetnya kan di main win. Kita panggil lagi main win-nya. Main win dot main win dot. Oke, coba tulisannya munculnya di mana? Di set text atau di set window? Tulisan competition from crazy people. Coba di scroll dulu ke atas. Diklik dulu. Nah, kalau kita mau memunculkan tulisannya di sini, pakainya apa? Judulnya ada di Windows-nya atau ada di set text-nya? Set window title. Main win dot set window title. Apa title-nya tuh? Jendelanya. Oke. Kemudian kata nomor satu tuh kita resize ukurannya ke 400, 200. Main win lagi. Hmm. Dot apa? Resize. Berapa XY-nya? Oke. Sekarang yang nomor dua. Jendela baru harus memiliki widget. Tulisan dengan pertanyaan. Bikin variabel dulu. Apa variabel apa? Pertanyaan, misal atau question. Oke. Kita panggilnya Q apa? No, 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 no. Kalau virtual itu, kalau vertikal untuk posisi. Kalau untuk menambahkan tulisan di dalam si jendela tampilannya Q, lah, bel. Apa tuh pertanyaannya? Oke. Pilihan jawabannya ada berapa? Ada 4 ya. Coba bikin, kasih variabel, nama variabel. Apa? Button answer atau apa bebas. Oke. Nah, kalau pilihan jawaban tadi namanya Q apa? No radio button. Nah, pilihan jawabannya ada berapa aja? Nah, oke. Enggak, ke bawah dong. Kalau gitu nanti dia berjejer ke kanan.
Nah, ini yang line nomor 24 sama nomor 28 masuk ke bagian loket ya. Loket the widget according to the layout. Oke. Kemudian apa lagi? Oh, alignment-nya dulu, alignment-nya dulu, alignment-nya. Berarti, neng, enter, layout. Kita atur layout untuk yang vertical box. Layout main, underscore main, underscore main, sama dengan kita panggil library apa? Vertical dulu. Oke. Oke, kemudian kita bikin layout untuk yang horizontalnya. Berarti ada satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Gimana ya? Satu. Oh, kita bikin si layout H1 dulu. No, 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 no. Di enter. Yang nomor 29 kita mainnya nggak usah diganti, diganti aja, mainnya diganti. Yang nomor 29 mainnya diganti jadi apa ya? Horizontal satu, H1 misalnya. Nanti H1 itu untuk pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban. Pilihan jawaban. Answer questionnya. Bikin sekarang layout H2 sama layout H3. Oke. Nah, sekarang layout H1 kita tambahkan widgetnya untuk pertanyaan. Layout H1 di bawah dong, di bawah di 32. Kalau mau di situ juga boleh. Layout H1 add widget dot add widget. Nah, H1 itu isinya untuk pertanyaan. Apa? Pertanyaan tadi nama variabelnya question. Kemudian alignment masih di situ, masih di question tadi. Oh, cara ngatur biar dia ini center kayak mana? Alignment, alignment sama dengan Qt dot align center. Besar A-nya, C-nya besar, A-nya besar. Nah, sekarang horizontal yang kedua, alhamdulillah. 2005 sama 2010 berarti button answer yang berapa? Nah, itu belum dikasih button answer 1, 2, 3, 4. Oke. Satu. Nah. Ke bawah dong. Satu-satu.
Alignment. Alignmentnya lagi dong. Nah, sama kayak di atas. Oke. Jadi horizontal tuh gini, Natasha. Ini pertanyaan, kemudian apa namanya? Button answer satu, button answer 2, button answer 3, button answer 4. Jadi horizontal itu ada 3. Satu, 2, 3. Paham ya? H1, H2, H3-nya buat di mana? Ah, oke, sip. Nah, sip. Oke, sekarang kita masukkan si layout H1-nya, H2 sama H3 itu ke layout utamanya. Layout utama tadi namanya layout main. Oke, sama dengan dot add layout. Nah, masukkan layout H1. Nanti di bawah layout H2. Nanti di bawahnya lagi layout H3. Oke. Nah, sekarang layout main yang isinya ada H1, H2 sama H3, kita masukkan ke main win. Nah, sok. Di enter lagi. Kita masukkan ke main win. Dot set layout. Nah, dalamnya diisi sama apa? No, nggak sama dengan. Kurang buka itu. Layout. Nah, oke. Sekarang yang handling switch click. Yuk. Jadi button answer 1, 2, 3, 4 biar kita konekkan. Masukkan dulu button answer. Dot click ke dot connect. Apa? Kalau jawaban yang satu, lose apa win? Oh, yang betul hanya nomor 2015 aja. Yang show win berarti yang 2015 aja. 2015 berarti ada di answer berapa? Nah, oke, sip. Dah, sekarang katanya apa nih? Show the app window. Nah, tinggal di show aja deh. Mainwin.show, kita mau memunculkan tampilan utama. Kemudian exit. Mainwin apa app? Mainwin apa app? Dot, kurung buka kurung tutup langsung. Nah, udah tadi underscore-nya, betul. Nah, nah. Muncul ininya nggak? Eh, ininya si apa tuh? Modul not found error, no module name by Qt. Q-nya itu besar apa kecil, Natasha? Hmm, no. Qt core-nya itu Q-nya besar kecil.
Line yang nomor 2, QT core-nya Q-nya besar kecil, Natasha. Oke, coba di running lagi. Line man tuh, ada yang typo. Line man ada yang typo. Nah, ada yang error lagi. Coba di running lagi, Natasha. Saya tak cek di tempatnya kayaknya. Oke. Oke, sip. Natasha ada yang bingung nggak pas bikin ini? Coba, bingungnya pas bagian mana? Jadi kalau tadi ada H1, H2, sama H3 kan kita nanti ada pertanyaan. Horizontal yang pertama, horizontal yang kedua ada pilihan jawaban, horizontal yang ketiga ada pilihan jawaban. Ada yang kebingungan nggak untuk penamaan atau sintaksnya? Aman ya? Nanti silakan Natasha boleh ini apa namanya boleh berkreasi. Kalau Natasha punya bikin file baru juga boleh. Nanti file baru copy ini, modifikasi pilihan jawabannya misalnya jadi lebih banyak, kemudian munculkan tulisannya beda-beda juga silahkan. Oke? Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Itu yang nomor 2 apa tuh? Oke. Oke. Oke, nanti untuk yang crazy people yang tugas ini boleh nanti dilanjutkan. Yang OOP ini tinggal dibaca aja. Oke, Natasha. Nih, saran dari Kak Yana, Natasha biar Natashanya nanti penggunaan sintaknya nggak terlalu kebingungan. Jadi antara materi penambahan sintak di pertemuan kemarin, itu pasti akan terus dibawa-bawa. Pertemuan kemarin akan dibawa, nanti pertemuan hari ini akan terus dibawa. Karena kalau kita proyeknya masih sama seperti ini, itu nanti sintak-sintaknya akan terus kita bawa. Jadi jangan sampai setelah kita selesai belajar, ketika kita mau mengaplikasikannya di proyek yang lain, nanti kebingungan lagi, ini namanya apa nih? Tadi kan ada berapa nih sintak-sintak yang Natasha jadi akhirnya kebingungan. Ini fungsinya buat apa nih? Padahal di pertemuan pekan kemarin udah pernah kita pakai. Pakai. Harapan Kak Yana nanti Natasha di rumah banyak nge-explore ya. Natasha nge-explore apalagi udah punya VS Code-nya, banyak tutorial di YouTube. Nanti Natasha coba bikin bikin aplikasi-aplikasi. Nanti kalau Natasha udah bikin aplikasi, nanti tinggal simpan aja di laboratori. Oke? Okay? Oke, Natasha, kalau tidak ada yang ditanyakan dulu nggak? Aman ya? Oke deh, sip. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup foto bersama dulu. Silakan lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Thank you, Natasha. Selamat bereksplorasi. Nanti silakan bikin project yang simpel-simpel aja dulu. Tapi semua sintak
atas semua materi yang sudah kita pelajari minimal dipakai, biar nanti di next project Natasha nggak kebingungan kita mau nambahin sintak apa kalau mau menampilkan sesuatu. Oke? Oke, terima kasih Natasha. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Nanti kita akan masih melanjutkan menggunakan VS Code-nya. Oke, terima kasih. Kak Era pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah. Super. Oke, sama